أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. اللهم ارحمنا بالقرآن. بأول الكلمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرم البررة. Al-Hadith. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tercurahkan atas junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan keistiqomahan, karena istiqomah khair min alfi karamah, lebih baik daripada 1000 karamah. Maka patut bersyukur kepada Allah. Diri ini yang penuh dengan kekhilafan, penuh dengan dosa dan serba salah, mata penuh dengan maksiat, telinga penuh dengan salah, lisan penuh dengan menyakiti hati orang lain, tapi masih diberikan fursah atau kesempatan lagi dan lagi untuk duduk di salah satu taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dunia ini. Maka istiqomahkanlah, karena nanti kita bertemu dengan Allah tergantung dengan kebiasaan kita seperti apa. Yang terbiasa salat jamaah, insya Allah bertemu dengan Allah dalam keadaan solat jamaah alias husnul khatimah. Yang biasa dengan membaca Al-Quran, insya Allah bertemu dengan Allah dalam lantunan ayat suci Al-Quran di lisannya. Dan pun sebaliknya, yang biasa bermaksiat dengan Allah, maka bisa dipastikan kemungkinan besar bertemu dengan Allah dalam keadaan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka doa yang wajib mesti kita tunaikan setelah sholat jamaah adalah sholat istiqomah, atau doa meminta istiqomah dalam iman, istiqomah dalam taat.
Karena paman Nabi saja, Abu Jahal, tidak diberikan nikmat iman meskipun mamangnya Nabi. Karena anaknya Nabi saja, Kan'an, anaknya Nabi Nuh alaihi salam, tidak diberikan nikmat iman. Maka nikmat iman itu tidak pandang bulu, tidak memandang ia pemimpin, tidak memandang ia rakyat jelata, miskin, kaya, ganteng, jelek, cantik, ataupun biasa-biasa saja. Tatkala hatinya terbuka, siap menerima hidayah dan berusaha untuk istiqamah dalam hidayah, maka dia predikat untuk mendapatkan istiqamah dalam iman. Atadruna mal muflis? Apakah kalian tahu orang-orang yang muflis, yang bangkrut itu? Kata Nabi. Kata para sahabat, al-muflisu fina, orang yang bangkrut di kalangan kita, man la dirhama wala mata', yang tidak punya uang dan tidak punya materi. Kemudian Rasulullah menjawab, al-muflisu fina man ya'ti yawmal qiyamah ya'ti bi salatin wa zakatin wa siyamin wa ya'ti qad syatama hada wa akala mala hada wa daraba hada. Orang yang bangkrut hakikatnya adalah ia yang datang pada hari kiamat membawa pahala salat, membawa pahala sedekah, membawa pahala zakat, membawa pahala tilawah Al-Quran. Tapi bersamaan dengan itu, dia pun pernah menyakiti hati seorang mukmin. Ia pun pernah memukul seorang mukmin. Ia pun pernah memakan harta yang bukan haknya, menzalimi seorang mukmin. Sehingga pahala puasa, zakat, sedekah dan lain sebagainya diambil. Kemudian tersisalah hanya dosanya dan dilemparkan ia ke dalam api neraka. Maka istiqamah bukan hanya perkara kita bisa jamaah saja, bukan hanya perkara bisa ngaji saja, tapi juga hatinya mesti istiqamah dijaga, supaya apa yang kita lakukan benar-benar untuk mencari keridhaan Allah, sehingga salat kita memperbaiki diri kita menjadi makhluk yang mempunyai hubungan baik dengan manusia. Kita lanjutkan haji kita. Pertama kita bahas tajwid dulu sebentar untuk mengingat-ingat, karena mungkin ada yang lupa di antara kita. Ayat 10. Untur, lihat. Fi qulubihim, fi mad tabi'i. Kenapa mad tabi'i? Kasrah bertemu dengan ya sukun, atau depannya ada ya sukun. Baca panjang, tapi panjangnya biasa saja, enggak usah over terlalu panjang. Fi qulubihim, fi qulu sama mad tabi'i. Kenapa? Dhammah bertemu dengan waw sukun, atau di depan dhammah ada waw sukun. Sama hukum bacanya mad tabi'i. Bacanya biasa saja, enggak usah terlalu over. Fi bukan tempatnya. Qulu indah sih, tapi bukan tempatnya. Panjangnya satu alif saja.
fi qulubihim. Mim mati bertemu dengan mim. Ada yang ingat? Mad, idgham, idhar, idhar, idgham mim. Maka mim yang di depan masukkan kepada mim yang di belakang dengan gunnah, mendengung. Fi qulubihim maradun. Ikhfa apa ikhfa? Pakai kho ya. Ikhfa. Disamarkan dhamma tainnya. Kemudian siapkan mulutnya kepada makharijul huruf fa. Tempat keluar hurufnya fa di mana? Ada di bibir. Fa, ba dan mim. Ya. Ada di bibir. Setelah disamarkan dhammatainya, kemudian mulutnya siapkan ke tempat keluar hurufnya fa. Maradun. Seperti itu ya. Fazadahumullahu marada. Fathatain diwaqafkan, panjang seperti mad tabi'i. Marada. Mad iwad. Contoh yang biasa kita baca mad iwad juz 30. Ada yang ingat? Naam. Wadduha ila akhirih. Ya, panjangnya sama seperti mad tabi'i. Ya. Walahum idhar syafawi. Mim mati bertemu dengan selain huruf mim dan ba, maka mimnya mesti dibaca jelas. Sukunnya, mim sukunnya mesti dibaca jelas. Walahum adzabun alim. Bun'a. Idhar jelas dhammatainya. Idhar artinya jelas. Alimun. Iqlab. Dhammahnya atau dhammatainya dibalik menjadi m atau mim sukun. Bima kanu yakdzibun. Bun mad 'arid lis-sukun. Alhamdulillah. Al-an nahnu nabhath an tafsir qalil. Sedikit terjemah dan tafsirnya. Fi qulubihim. Fi di dalam. Qulub qalbun mereka. Jama' dari kata qalbun. Qalbani, qulub. Artinya qalbun mereka. Makna di sini hati-hati mereka. Hatinya siapa mereka ini? Maksudnya siapa mereka? Mereka adalah al-munafiqun. Manil ladzi al-munafiq? Siapa yang munafik? Yang memiliki sifat nifaq atau yang memiliki sifat munafik. Rasulullah memberikan tanda sebagaimana sudah masyhur dalam hadis ayatul munafik thalathah. Idza kallama
kadzdzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Apabila berbicara bohong, apabila berjanji mengingkari, apabila diberi amanah berkhianat. Allah, dusta itu bohong. Ya. Kemudian dalam juz 28 ada surat namanya Al-Munafiqun. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقون لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. Diceritakan di situ tentang sifat orang-orang munafik. Mereka datang ke Nabi mengatakan, innaka la Rasulullah, sungguhnya engkau adalah utusan Allah, wahai Muhammad. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberi kabar kepada Nabi bahwasanya yang mengatakan demikian adalah orang-orang munafik. Mereka imannya hanya batas sampai di tenggorokan, tidak lebih, tidak masuk ke dalam hati. Sehingga mereka mengaku beriman hanya tertulis di KTP. Mengaku beriman tapi enggan salat. Mengaku beriman tapi enggan menjalankan syariat agama Islam. Maka demikian prakteknya orang-orang munafik. Kenapa bisa demikian? Fi qulubihim, karena di dalam qalbun mereka maradun, ada satu penyakit. Apa penyakitnya? Para ahli mufassir memberikan keterangan yang dimaksud dengan marad adalah nifaq, yakni sifat munafik. Fazadahumullahu marada, karena mereka senang dengan kemunafikan mereka, maka Allah tambah sifat munafik di dalam hati mereka. Jadi kalau melakukan kelakuan zalim, baik itu munafik atau itu memakan hak saudara muslim kita dan lain sebagainya, maka hukuman dari Allah itu istidraj. Artinya dia semakin senang dengan kelakuan dirinya, kemudian lambat laun dia tidak merasa bersalah. Kemudian setelah tidak merasa bersalah menjadi hobi. Fazadahumullahu marada. Setelah menjadi hobi, hatinya tertutup rapat. Iqfal. Sehingga hidayah tidak bisa masuk. Begitupun sebaliknya, maksiat dalam hatinya tidak bisa keluar. Sehari enggak main judi enggak enak. Dapat uang pasti buat judi. Karena sudah menjadi hobi dan kebiasaan. Maulah pegel-pegel buat judi, astagfirullah. Ya.
Sehari nggak zalim nggak enak, karena biasa mukulin orang. Sehari nggak ngomong kotor nggak nyaman. Dibilangnya apa? Style bos, keren. Hati-hati. Itu satu keburukan, ya. Hati-hati. Jadi tingkatan hati itu ada 3 menurut para alim ulama. Ini juga berkaitan dengan ayat ini. Pertama ada ron. Ron itu kotoran di dalam hati kita. Nabi pernah mengabarkan bahwasanya hati kita ini seperti lembaran putih. Kalau kita berbuat maksiat, maka kita menulis tinta hitam di hati kita. Maka itu ron. Kotoran-kotoran kecil ron. Kotoran kecil kita melakukan sholat wajib, membaca Al-Quran, itu akan hilang. Tingkatan yang kedua adalah sebagaimana disebutkan dalam ayat ini, yakni khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun adzim. Ghita, hatinya tertutup tapi masih ada bolongan, sehingga mempunyai kesempatan suatu saat nanti kalau dia melakukan kebaikan, hidayah akan masuk. Kalau dia bertobat, hati bisa dibersihkan kembali. Yang paling parah, tingkatan penyakit hati yang paling tinggi, semoga kita tidak mengalami ini, yakni iqfal, terkunci rapat. Maka hati-hati, kalau kita senang dengan kemaksiatan, tidak merasa bersalah, tidak merasa berdosa, hati-hati. Khawatir hatinya sudah iqfal, sudah dikunci oleh Allah. Hari ini kita meninggalkan salat wajib, merasa biasa saja. Hari ini ada Al-Quran, cuma menjadi pajangan di rumah biasa saja. Hati-hati. Hari ini kita menzalimi saudara muslim kita, ledek-ledekan tapi enggak wajar. Iku hendak seeko kayak ulah dumung. Biasa saja. Hati-hati. Hati-hati. Belum tentu saudara kita menerima, ya, meskipun bercanda, ya. Pun ku mata tak bokong puyuh, Allah Akbar. Ya, bercanda sekedarnya saja, yang kiranya tidak menyakiti hati teman-teman kita. Hati-hati. Lambat laun apa setelah ditambah penyakitnya oleh Allah? Walahum adzabun alim, maka bagi mereka azab atau siksa yang amat pedih. Bima kanu yakdzibun. Asbabun nuzul ayat ini karena sebab mereka mendustakan Rasul. Orang-orang munafik datang ke Rasulullah, sebenarnya mereka mendustakan Rasulullah. Iman mereka cuma hanya sebatas di lisan. Maka menjaga hati itu penting, ya. Menjaga hati penting. As-sumtu hikmatun wa qalilun fa'ilihi. Diam itu hikmah, tapi sedikit sekali yang melakukan. Di antara untuk menjaga hati kita supaya sensitif dengan hidayah, jangan pernah berbicara kecuali ada perlunya saja. Man kathura kalamuhu kathura kadhibuhu. Karena kemungkinan besar kalau banyak bicara pasti banyak bohongnya. Ang Didi banyak ngomong. Ang Didi ngomong di speaker doang. Sebenarnya Ang Didi orang nggak suka ngomong, makanya agak canggung kalau kumpul dengan orang lain, karena Ang Didi bukan introvert juga. Karena diantaranya untuk itu,
menjaga hati. Likulli maqal maqam wa likulli maqam maqal. Setiap tempat ada bicaranya. Setiap pembicaraan ada tempat masa ya waktunya Ang Didi ngomong suruh diem di sini. Ya. Maka jaga hati itu ya. Karena hati ini awal mula pintu hidayah masuk. Siapa di sini yang suka nonton film India terus nangis? Tapi enggak apa-apa, itu menandakan hatinya sensitif dengan film India gitu. Ya. Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Tapi sensitifnya hati seorang mukmin itu di mana? Apabila disebutkan nama Allah maka hatinya akan bergetar. Allah bergetar. Allah. Pernah enggak kalian disebutin nama Allah hatinya bergetar? Allah. Maksud disebutkan nama Allah adalah tatkala mengingat Allah atau berzikir atau tatkala dia mengingat dosa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.